Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan seterusnya seperti itu, dalam keadaan sehat, diberkahi umur yang panjang, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal, dan juga diberikan keberlimpahan dalam urusan rezekinya. Dan siapapun di sini yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Dan readingan ini tentu sekali lagi ini adalah general reading, energi banyak orang, bisa resonate sama kamu, bisa juga tidak, bisa juga energinya vice versa. Selamat datang, selamat menyimak ya. Sebelum mendengarkan jangan dulu nge-like, jangan dulu komen sampai habis. Semoga teman-teman bisa mengambil apa ya, berkahnya. Ada berkahnya ya. Maksud saya mengambil sedikit saja jalan keluar ya dari pembacaan ini. Kalaupun tidak ada, ya ambil pengalamannya dari readingan ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan ya, pikirannya, dan juga diberikan kekuatan dalam menjalani setiap urusannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tema readingan kita hari ini adalah seseorang ini sulit sekali untuk menjauh dan melupakan kamu. Siapakah orang ini? Kita lihat ya. Oke, siapakah orang ini? Aku melihat ya dari kelima kartu ini, sosok ini orang yang jauh di mata, dekat di hati. Seseorang ini punya cinta sama kamu ya. Orang yang mencintai kamu, orang yang menyayangi kamu ya. Oke, aku melihat hubungan kalian ini dalam posisi yang tidak nyaman ya. Dia sudah punya keluarga ya, dia juga mungkin sudah memiliki anak ya, atau juga dia sekarang single ya, single parent. Beberapa dari teman-teman di sini ada yang juga terhubung dengan sosok yang feminim ya, dan juga di sini ada yang aku merasakan beberapa dari teman-teman di sini terhubung dengan seseorang yang usianya jauh lebih dewasa, atau ada juga yang mungkin usianya di bawah Anda ya teman-teman ya, masih muda gitu, masih ya mungkin beda usia 5-3 tahun ya. Dan aku lihat sosok ini sekarang yang sedang sulit sekali untuk melupakan kamu. Kenapa seperti ini ya? Oke, Queen of Chalice ya. Aku lihat kamu dan dia sekarang sudah berjarak. Kamu dan dia sekarang lama sekali nih tidak pernah bertemu. Kalian mungkin pernah saling jumpa ya, entah hanya melalui alat komunikasi saja, belum pernah ketemu, atau memang ada yang sudah beberapa kali bertemu, lalu pada akhirnya saat ini teman-teman sangat kesulitan untuk lagi bertemu dengan dia ya. Sampai dengan detik ini orang ini berharap ya, masih berangan-angan, menginginkan hubungan ini kembali lagi membaik di antara kamu dengan dia. Masih ada perasaan yang cukup dalam yang aku lihat, yang menyebabkan orang ini sekarang ya, yang berjarak dengan kamu sekarang ini merasakan kesedihan yang teramat sangat dalam, kayak benar-benar masuk ke dalam hatinya ya, betul-betul kehilangan kamu sekali. Sosok ini orangnya gampang baper ya, gampang nangis, gampang sedihan, persis kayak perempuan gitu ya, perempuan-perempuan yang halus, yang lembut gitu ya. Aku lihat orang ini juga orangnya halus sih, lembut, rasa banget. Kalau dia laki-laki tuh orangnya ya seperti itu ya, penyayang. Orang ini sekarang tuh sering sekali melihat kamu itu, hampir mungkin setiap kali dia mau pergi istirahat ataupun dalam keadaan dia sendiri ya,
suka melihat kamu mungkin dari gambar ya, dari fotomu, ataupun juga kalian pernah saling gombal gitu ya di media sosial ataupun juga di pesan singkat yang kemudian sejak kalian tidak pernah lagi mungkin ketemu, apalagi sampai telepon ya, sudah benar-benar tidak ada, dia masih sering melihat, sama dia masih disimpan. Bahkan mungkin namamu juga ditulisnya dengan nama yang indah ya di kontaknya. Dan saat ini keadaannya dia rapuh, bener-bener apa ya, kayak belum siap lah. Intinya ada yang belum selesai. Perasaannya ini ada yang belum dia inginkan, apa ya, kayak merasa belum saatnya gitu ya. Hubungan ini berakhir, belum saatnya. Dia belum mau. Sosok ini usianya sudah jauh lebih dewasa dari kamu. Dia seorang yang bijaksana, dia juga seorang yang mungkin ya sebagai pemimpin. Entah dia pemimpin di suatu keluarga ataupun juga di instansi pemerintah ataupun juga di perusahaan. Atau dia punya komunitas, dia sebagai pemimpinnya, dia sebagai sosok orang yang bisa membawahi banyak anggota. Orang ini bijaksana ya, dia juga punya love language yang menyenangkan, yang siapapun orang yang deket sama dia itu betah, senang. Ya, tutur bahasanya, mimik wajahnya, bagaimana fisiknya ya. Sepertinya dia punya tubuh yang tinggi ya, punya kulit yang hitam manis, tapi ya orangnya menawan, karisma, punya kekuatan. Walaupun mungkin kamu tidak melihat dengan kenyataan, tapi kamu merasakan vibesnya orang ini tuh kayak kuat gitu ya, kayak kuat, pemberani, tapi tenang gitu ya. Jadi banyak orang yang segan, yang menghormati, menghargai orang ini. Orang ini sekarang seperti ingin melakukan sesuatu terhadap kamu. Jadi barangkali teman-teman di sini selama berada menjalin hubungan dengan orang ini baik gitu ya dulunya. Nah, dia tuh kepingin sekarang tuh kayak gitu. Memperlakukan kamu dengan lembut. Dia pingin meluk kamu, pingin ngebelai kamu. Mungkin juga pingin cium kamu. Ada kerinduan yang terasa di dua kartu ini. Dia diam, bersembunyi ya, tidak berkomunikasi, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya dia berharap sekali dia bisa menjumpai kamu, dia bisa memegang kamu. Ada keinginan yang ingin sekali dia lakukan kepada kamu, dan itu hanya dia simpan di dalam batinnya saja. Diam tanpa bicara ya, tapi pikirannya melayang, tapi batinnya seperti seolah-olah sedang menulis skenario apa yang akan dia lakukan saat bertemu dengan kamu. Seseorang yang memikirkan kamu sekarang ini benar-benar dalam kondisi yang tidak enak, tidak nyaman. Selalu memikirkan kamu dengan kondisi seperti ini, jauh dari kamu, membuat dia tersiksa. Tidak enak gitu ya. Jadi dia itu tidak enak. Dia sayang kamu, tapi dia susah, tidak bisa memiliki kamu, tidak bisa dekat sama kamu, tidak bisa sering bertemu dengan kamu. Karena di sini dia harus bertanggung jawab terhadap pribadinya, terhadap statusnya, yang membuat dia saat ini posisinya jadi bingung, tidak bisa melakukan apapun karena dia terikat ya. Dia ingin sekali memberikan perhatian terhadap kamu, memberikan kasih sayang yang lebih yang mungkin kamu juga menginginkannya dari dia, tapi keadaan dia saat ini tidak bisa. Mungkin saja hubungan kamu dengan dia di sini kalau aku ngelihat ya ini mungkin terendus gitu ya oleh pasangannya atau seperti apa. Yang jelas orang ini saat ini, aduh, meskipun dia sudah babak belur gitu ya, dihakimi oleh pasangannya ataupun keluarganya ataupun orang yang mungkin terlibat gitu ya, mengetahui hubungan kalian. Di sini dia tidak bisa menghapus namamu dalam
kepalanya, dalam ingatannya. Di sini hanya bisa diam, ya, menyembunyikan siapa kamu, cuman diam, memelihara nama baikmu dalam sanubarinya. Jadi dia yang dihakimi sendiri gitu ya. Tapi apa yang memang yang bisa mereka dapatkan? Orang ini mengatakan dengan lantang bahwa dia memang sangat membutuhkan kamu. Hidupnya tidak berdaya tanpa kamu. Tidak bisa. Jantungnya memang ada di sini, ya. Perasaannya ada di sini. Tetapi denyutnya ada di sana, di kamu. Rasanya ada di kamu yang membuat dia saat ini nggak bisa berbuat apa-apa. Karena harus bersatu baru mungkin dia akan merasakan hidup. Saat ini dia hanya bisa diam, ya, untuk melindungi namamu, untuk melindungi hubungan ini, karena dia di sini tidak ingin berakhir. Dia punya harapan ke depannya dia bisa berkomunikasi kembali dengan kamu, mengabari tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu yang sudah sekian lama ini belum berkomunikasi dengan kamu. Dia ingin menceritakan betapa senangnya dia memiliki kamu, betapa bahagianya dia mencintai kamu, betapa membuat gembira hatinya, ya. Di saat dia dalam keadaan terpuruk, kamu hadir, kamu memberi support, kamu memberikan banyak hal yang membuat dia mengerti akan banyak rasa dalam kehidupan ini. Nggak cuma rasa sepi, tapi diajarkan tentang kesedihan, kehilangan, perjuangan, pengharapan, ya, dan juga ada pengorbanan. Dia merasa kamu adalah segalanya. Ten of Cups, kamu adalah segalanya, kamu hidupnya, kamu masa depannya, kamu yang diinginkannya. Dia ingin bahagia bersama dengan kamu. Dia ingin memiliki sebuah impian yang terwujud dan itu ada kamu. Dalam perjalanannya saat ini, dia menemukan kebahagiaan itu saat mengenal dan dekat dengan kamu. Seseorang yang saat ini tidak bisa melupakan kamu adalah sosok yang sama, yang pernah kamu kenal sebelumnya dan hingga sampai dengan detik ini perasaannya masih sama kepada kamu. Mungkin ada perubahan pada sikapnya, dia lebih diam, lebih cuek, tapi di dalam sanubarinya kamu tidak bisa dia lepaskan begitu aja, dia tidak bisa membuang kamu di dalam hatinya, bahkan pikirannya. Dan kamu adalah sebetulnya orang yang selama ini sudah melindungi dia dari berbagai ancaman yang kurang baik dari dunia luar. Mungkin kamu hadir untuk memperbaiki, ya, apa yang rusak di dalam perjalanan hidupnya. Bersama dengan kamu, dia diajarkan banyak hal, ya. Sehingga apa yang terjadi di dalam hubungan ini akhirnya dia ambil pelajarannya, dia ambil hikmahnya, yang kemudian hal tersebut telah melindungi dia dari berbagai hal yang mungkin saja gitu loh akan membuat dia ini terpuruk kehidupannya. Coba saja kalau nggak ketemu sama kamu, mungkin dia masih sama seperti yang dulu, tidak bertanggung jawab pada dirinya, tidak ada peningkatan ibadah, tidak ada peningkatan kualitas dalam berkarir, ya. Dengan mengenal kamu, mencintai kamu, dia mulai mengerti bahwa kehidupan ini memang harus ada perjuangan, ada pengorbanan, baru bisa mendapatkan apa yang jadi impian. Maka dari itu di sini pun dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, ya, dia harus berkorban di sini. Tetapi dia tidak ingin mengorbankanmu, tidak ingin mengorbankan perasaannya sehingga dia berada di seperti mengalah gitu loh. Jadi dia sekarang kayak ya udah begini aja gitu ya. Jangan ada putus, ya udah gini aja diem-dieman. Karena dia ngerasa dengan kamu memutus mungkin akan lebih sakit rasa di dalam hatinya. Tapi dengan diem-dieman gini dia datang nanti seketika, dia suatu saat nanti ya asal kamu tahu dia masih sayang sama kamu gitu ya. Asal kamu tahu dia tetap tidak berubah cintanya sama kamu. Gitu. Jadi kalau aku rasa orang yang nggak komunikasi sama kamu ini
mendingan diginiin deh daripada diputusin gitu loh. Karena kalau diputusin mungkin lebih sakit, lebih tidak terhormat, lebih tidak berharga. Jadi mending kayak gini, kamu diamin dia, kamu cuekin dia meskipun sebenarnya itu sangat menyakitkan buat dia, tidak nyaman. Tapi dia punya perasaan yang sangat yakin dan benar-benar yakin bahwa kamu pun memiliki harapan yang sama seperti dia, bisa bertemu, bisa bersama kembali seperti mungkin pernah kalian jalani sebelum terjadi peristiwa seperti ini. Ya, the word. Dia nggak melupakan kamu, dia hanya sedikit merubah caranya berpikir, caranya bersikap, dan bagaimana dia bereaksi kepada kamu. Tapi hatinya masih sama. Dan semua ini dia merasa mungkin eh, apa ya, ingin mengakhiri hubungan. Dia ingin memulai baru hidup dia, ya. Di sini dia memilih untuk ingin punya kehidupan yang lebih baik gitu. Ternyata jatuh cinta kepada kamu menumbuhkan perasaan tidak nyaman, tidak enak dalam kesehariannya, ya, bikin dia jadi nggak punya cita-cita, nggak punya gairah dalam dia eh, bekerja, ya, kayak nggak ada yang dia bisa perlihatkan gitu loh. Biasanya mungkin dia bisa pamer sama kamu, bikin story, bikin apa yang bikin kamu tertarik, menggoda dia, ngatain dia senang. Tapi sekarang semua itu nggak penting. Siapa yang mau melihat, siapa yang mau komentar. Jadi dia memilih untuk berubah menjadi orang yang diam gitu, ya. Dia tidak memperdulikan sekitar, dia hanya mengurusi dirinya sendiri. Ya sebetulnya dia ingin berubah gitu, bukan hilang dari kamu, bukan melupakan kamu, tapi ingin berubah sikap aja supaya kamu percaya bahwa sampai dengan detik ini, walaupun dia sekarang dan kamu tidak pernah lagi bertemu, bahkan juga berkomunikasi, tapi di situ dia masih sangat mencintai kamu. Kondisi dan posisi dia sekarang yang membuat dia kebingungan untuk melakukan apa terhadap hubungan ini. Ya, kalau memang kalian berada di antara gitu loh. Ini yang bikin dia nggak bisa mengambil tindakan dan keputusan. Sebetulnya bagaimana perasaan orang ini? Sekarang orang yang berdealing dengan kamu ini dan tidak berkomunikasi ini seperti apa sekarang perasaannya? The lovers, teman-teman. Oh, masih sayang banget sama kamu ya. Bahkan kamu tuh kayak ini loh, penyelamat hidupnya dia. Ya, kamu juga mungkin yang menyembuhkan luka batinnya, kamu juga yang mengarahkan dia ke jalan yang baik, ya. Jadi orang yang lebih jujur, jadi orang yang apa adanya. Mungkin dia selama ini suka pamer-pamer, nutup-nutupin keaslian dia, tapi semenjak kenal sama kamu dia mulai berubah, dia mulai terbuka, dia mulai menjadi dirinya sendiri, dia mulai jujur terhadap orang lain bahkan dirinya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia pingin kamu lihat kalau dia masih pantas untuk dicintai. Seperti itu teman-teman, makanya dia memantaskan diri. Oke, ada the word lagi ya. Aku merasa dia memang ingin berubah karena dia masih ingin mendapatkan perhatian dan cinta kamu, ya. The lovers, the world, kartu-kartu besarnya ya. Aduh, banyak sekali nih. The hangman, the world ya. Aries, Sagittarius, Gemini ya. Aries, Sagittarius, Gemini. Ini kayak ada gairah nafsu yang masih juga ya tuh membuat dia tuh suka, masih suka sama kamu ya. Bukan lagi cinta tapi suka. Kalau orang nggak ada sukanya, nggak bakal ada tumbuh cinta, nggak bakal ada tumbuh rindu. Tapi kalau udah suka, aku suka aja gitu, udah nggak ada alasan, suka aja gitu ya. Dia suka sama kamu, masih suka sama kamu ya. Makanya kenapa di sini aku rasa dia mulai memperbaiki diri itu karena pingin memantaskan diri untuk kamu, agar kamu tuh lihat nih perubahannya. Kamu pernah nasehatin aku apa, nih lihat aku sekarang seperti itu ya. Dan dia menjaga dirinya dari hal-hal yang mungkin kamu larang, hal-hal yang mungkin kamu tidak sukai dulu. The word ya, dia ingin berubah karena dia masih mencintai kamu ya. Orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu lagi kangen banget guys. Ada pingin apa ya, pingin menggapai mimpi bertemu dengan kamu, bersatu lagi dengan kamu. Dia pingin mengutarakan betapa dia rindu saat ini kepadamu, betapa dia sangat membutuhkan kamu. Kamu adalah
hadiah terbaik dari semesta. Kamu adalah sesuatu yang istimewa, yang dia ini tidak sanggup untuk kehilangan kamu. Kamu adalah sosok yang sering dia doakan, yang dia mimpikan, yang dia harapkan, yang dia idam-idamkan dahulu. Dan sekarang pada saat dia ingin mendapatkanmu, ujiannya itu banyak, dan itu datangnya dari dia. Bagaimana konsisten dia, bagaimana komitmen dia, dan dia sadari itu. Makanya dia kepingin berubah di sini, ingin lebih sayang sama kamu, lebih cinta sama kamu, lebih jujur sama kamu ya. Dia ingin melakukan perubahan untuk bisa mendapatkan cinta kamu kembali dan mengulang ya. Maksudnya kamu memaafkan dia mulai lagi dari nol gitu. Sesuatu yang ingin dicapai, ayo kasih saya kesempatan, beri saya kesempatan. Ya, beri saya kesempatan. Saya punya perasaan sama kamu. Saya masih punya rasa sama kamu. Ya, dia sulit sekali untuk memadamkan api cintanya. Sulit sekali untuk dia memberhentikan betapa dia sangat menggebu-gebunya kepada kamu. Hari ini orang ini lagi benar-benar kayak campur aduk, teman-teman. Gelisah banget, gelisah hatinya ya. Dia sayang, dia kangen, dia ingin melakukan banyak hal denganmu. Pokoknya semua yang ada di hayalin dia gitu ya, skenario yang dia buat, ini kepingin banget dia wujudkan gitu loh. Tapi gimana ya caranya berkomunikasi dengan kamu gitu loh. Sedangkan dia posisinya sekarang lagi nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, ini bisa saja dia mungkin kepergok ataupun ketahuan gitu ya sama pasangannya atau keluarga pasangannya atau temannya, ini ada yang melapor atau segala hal yang membuat hubungan ini terhenti ya, atau kamu yang menghentikan komunikasi yang membuat dia di sini tidak bisa mengungkapkan tentang apa yang ada di dalam perasaan kebenarannya. Selama ini mungkin dia tidak bisa memperhatikan kamu lebih. Sebenarnya dia bukan tidak ingin, bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Ya, sepertinya dia sangat terhalang gitu, sangat terikat, gerakannya terbatas membuat dia tidak bisa melakukan apapun kepada kamu. Tapi yang harus kamu tahu ya, saat ini dia sedang memendam perasaan gelisah ini campur aduk sekali. Ingin rasanya dia tuh menjumpai kamu. Ya, di sini Ace of Cups, dan sekarang orang ini dalam batinnya benar-benar sedang sedih banget, kesepian banget. Sedih, kenapa ya seperti ini? Kenapa ya aku ngalamin hal kayak gini? Banyak orang mungkin yang sedang bergosip, mungkin banyak orang yang dia nggak peduli. Dia hanya mempedulikan isi hatinya yang saat ini jauh dengan kamu. Ya, dia lagi memikirkan kamu, bagaimana dirinya tanpa kamu. Dia nggak peduli omongan orang-orang, dia nggak peduli dengan mungkin ya apa yang kamu tuduhkan gitu terhadap dia. Dia sedih aja. Itu yang bakal teringat ucapan kamu itu loh. Makanya mungkin kamu jarang kasar, jarang ngomong yang nyakitin ya. Sekalinya ngomong seperti itu teringat terus sama dia. Tapi dia nggak peduli ya. Dia nggak peduli. Kalau kamu senang, kalau kamu suka, silahkan. Yang penting jangan menjauh dari dia gitu ya. Dia tak sanggup kehilangan kamu, karena bagaimana rasanya untuk melupakan kamu. Setiap malam itu datang, setiap gelap itu tiba, disitulah dia selalu tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, tidak bisa istirahat. Menutup mata teringat terus bayang-bayang wajahmu. Mungkin dia sering keluar malam untuk nenangin hati, ataupun juga di malam hari itu ada hembusan angin yang yang menyentuh hatinya itu seperti dekat dengan kamu. Dia senang nih keluar-keluar malam gitu ya. Terus kena hembusan angin dan ngerasain tuh kayak ada semerbak wanginya kamu, entah ya ini yang dia rasakan ya. Kayak ada ketenangan aja pada saat mungkin di malam hari, kan orang jarang sekali mungkin ya eh, ngelihat orang lain gitu. Jadi dia seneng orang-orang itu nggak melihat dia dalam keadaan melamun ataupun juga menghayal gitu ya di tempat-tempat yang mungkin ya umum gitu. Yang aku lihat mungkin orang ini juga kayak seneng dengan semilir angin ya. Bisa jadi orang ini tuh emang orang yang sebetulnya mencintai kebebasan ya, dan sama kamu itu dia mungkin tidak ada pengekangan, tidak ada aturan yang bikin dia sakit, yang bikin dia ini mungkin
kurang kualitas ya. Jadi justru pada saat dengan kamu ini kebebasannya itu justru ada banyak memberikan ini ya, memberikan dia pengembangan diri. Jadi dia lebih kayak mengenal siapa dirinya gitu. Ternyata mungkin dia kebablasan aja gitu, terlalu bebas ya, terlalu bebas, terlalu berjarak dengan kamu. Ya pada akhirnya mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi di antara kamu sama dia yang menyebabkan akhirnya benar-benar kayak sudah jatuh ketiban tangga. Udah lagi digituin sama kamu, ternyata sama pasangannya juga dia lagi ada masalah gitu ya. Ya udah, kayak bertubi-tubi gitu ya, cobaan itu datang dan membuat dia ini ya cuman bisa diam dan diem gitu, sedih diem ya, karena dia menyesali apa yang pernah terlewati ini nggak dia jaga, nggak dia apa ya, kamu ini disia-siain lah intinya gitu, merasa gitu dia ya, merasa tidak bisa membuat kamu bahagia. Jadi dia hari ini kayak tersiksa banget batinnya, nyesel banget kalau tahu cuman sebentar mungkin dia akan lebih memuaskan kamu, lebih membahagiakan kamu. Tapi yang aku lihat di sini kayak dia masih berharap gitu ya. Entah dia di sini mulai membiasakan diri, membangun ibadahnya ya, mengerjakan apa ya, kebiasaan ibadah di malam hari untuk menenangkan diri dia supaya dia bisa mengontrol emosinya, mengontrol nafsunya ya, agar dia itu bisa tenang. Karena menjauh atau jauh dijauhi kamu membuat batinnya tidak tenang, tidak rileks, kedinginan, sepi. Ya, ini kalau dia nggak punya kekuatan batin ataupun iman, mungkin dia udah rungsing, pusing, gila gitu ya. Tapi karena dia itu mampu gitu, mulai bisa mengontrol. Ini yang aku lihat, dia mungkin lebih ke arah spiritual ya, lebih banyak ngambil jalan ibadah ya, supaya mungkin dia lebih rileks, lebih tenang gitu. Jadi dia bisa membayangkan kamu lebih jernih lagi. Artinya tidak dipikirkan dalam keadaan ruwet. Jadi dia ngerasa bahwa hubungan ini masih ada kesempatan untuk bisa bersama lagi ya. Tuh gitu ceritanya. Nih, Four of Wands teman-teman semuanya. Readingan kali ini wow, luar biasa ya. Dia memang sebetulnya pingin banget melamar kamu ya, pingin banget menikah dengan kamu. Tetapi semua yang dia inginkan ini seperti tertunda ya, karena dia statusnya sudah menikah jadi tertunda. Tapi yang aku lihat di sini memang niatnya dia melamar kamu, ingin nih nanti kalau sudah baik. Jadi gini nih, dia banyak ya ibadah malam ya, mulai tenang batinnya, mulai tenang, mulai bisa mengontrol rasanya, mulai bisa mengontrol emosionalnya ya. Dan dia juga mulai bisa membuat plan apa yang bakal dia lakukan, apa yang bakal dia jalani dulu nih agar bisa menjadi satu, agar bisa membaik hubungan ini. Ya aku rasa sepertinya memang dia akan apa ya, kayak ini kalau saja ya, ini teman-teman semuanya, karena niatnya memang pengen menikah sama kamu. Kalau saja di kamunya tidak memiliki pasangan, ini bisa nikah kok. Sumpah beneran, ini bisa menikah. Karena aku lihat di perubahan di sini ya, perasaannya ini nih bener-bener susah bangkit. Bisa dibilang kayak hampir stres ya, hampir atau hampir gila gitu. Kayak ngelamunin kamu terus, kepingin kamu aja gitu loh ya, kepingin kamunya, nggak mau orang lain lagi, pengen kamu, terus nafsunya sama kamu, batinnya ke kamu terus, sedih. Ini kalau kamu nggak ada single ya, intinya kamu masih gadis kayak, masih bujang kayak, masih single lah, belum, nggak ada pasangan, ini pasti kalau udah ada kesempatan jalan gitu, ada kesempatan ketemu, dia akan melamar kamu gitu ya. Dia akan melamar kamu, akan mendatangi keluargamu. Dia pingin banget di sini loh ya. Di dalam doanya itu dia curahkan kepada Tuhannya, pingin banget bertemu dengan keluargamu untuk meminangmu atau melamarmu, atau dia pingin doa sama Tuhan itu meminta untuk dijadikan satu dengan kamu. Itu perasaannya dia sekarang ya.
Dia tuh bahagianya sama kamu, senang gitu sama kamu ya. Cuman di sini dia sedih, keadaannya susah dilewati karena sekarang dia sudah punya ikatan. Oke, kita lihat dari sisi kamu energinya seperti apa ke dia. Oke, ada Two of One. Kamu juga sebetulnya berharap ya, berharap dia bisa datang, melakukan apa kek gitu yang bisa bikin kalian ini baik lagi. Kalau kamu di sini mungkin memang ada kebodohan, artinya mungkin kamu ganti kartu, terus semua diblokir atau ganti handphone sengaja ya, dan dengan nomor-nomornya baru, membuang semua kontak, ataupun juga kamu mungkin melakukan sesuatu hal yang bikin dia sulit banget buat berkomunikasi dengan kamu. Apa yang kamu lakukan ini justru menyulitkan dia untuk bisa mengutarakan isi hatinya. Begitupun juga dengan kamu. Kamu mungkin sedih di sini, kamu juga menunggu dia, berharap ya bahwa kamu bisa punya pasangan, yaitu dia pasangannya. Pengennya sih kamu begitu di sini ya. Di kartu ini Two of One, kamu pengen sih dia gitu, pengen ngedapetin dia, bener-bener dia yang pingin, yang diinginkan kamu. Tapi di sini kamu sepertinya mungkin itu sudah berakhir gitu loh. Mungkin itu sudah berakhir, mungkin itu kemarin, mungkin itu yang lalu, kamu perasaannya sama seperti dia, tapi kayak sekarang kamu seperti mengetahui sesuatu, kamu kayak memegang sesuatu, ini entahkah ini tentang pengetahuanmu tentang dia, ataukah karena kamu merelakan dia untuk bahagia bersama pasangannya. Yang aku lihat energi kamu seperti ini, tapi kayak sambil nunggu, sambil ngedoain, sambil juga kayak memberikan keikhlasan, tapi juga kamu punya tujuan yang lain ya, pengen deket tapi tetap baik gitu ya, tapi juga ada rasa kayak harus menjauh gitu ya, ini ada air matanya. Seperti gini, ya sudah aku relakan gitu. Jadi kamu selalu memantau dia dari jauh dan seperti merelakan lah, dia mau ngapain kek, mau gimana, udah ya kamu mau fokus dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Di sini ya aku ngelihatnya. Kamu juga lagi susah hati sebetulnya. Aku rasa kamu juga di sini salah, beberapa dari teman-teman di sini mungkin ada yang sudah punya anak ya. Dan kamu juga mikirin anak kamu bagaimana, atau kamu mikirin dia ya, sudah punya mungkin anak, takutnya anaknya gimana sama kamu, atau udah pernah ketemu atau bagaimana ya. Mungkin kamu kasihan sama dia. Jadi kamu melepaskan dia demi mereka ya, demi kebahagiaan mereka. Dan aku rasa kamu akan fokus untuk cari uang atau berkarir di sini ya, untuk mengobati luka lara di dalam batin kamu. Dan kamu di sini akan bertekad gitu ya, akan bertekad bersungguh-sungguh untuk bekerja keras lah, artinya untuk bisa melupakan dia, walaupun susah, walaupun mungkin mustahil, tapi kamu akan mewujudkan mungkin ya cita-cita kamu ya. Mungkin ini satu-satunya cara. Kamu juga sudah tidak, kayak kamu udah nggak punya modal lagi sekarang, misalkan ya, sekarang kamu pergi dari dia mungkin karena kamu sudah tidak ada uang, ataupun sudah kehabisan kepercayaan, ataukah kamu memang sudah waktunya untuk kembali ya, menempuh jalan yang lain gitu ya. Yang aku rasa kamu akan membangun kemapanan kamu ya, dan kamu memilih untuk fokus di sini, di karir ataupun di keuangan. Walaupun sebetulnya batin kamu, di dalam kamu itu juga merasakan sedih dan kayak harap-harap cemas, gimana ya, kamu juga kayak masih ngarep gitu, tapi ya udah ya, akhirnya kamu tinggal pergi gitu, mau nggak mau ini jalan yang harus kamu jalani ya, meninggalkan dia. Meskipun di sini kamu masih apa ya, kayak ke-trigger terus gitu sama dia ya, keinget terus sama eh, tabiatnya ya, sama kebiasaannya dia yang membuat kamu kayak pelan gitu jalannya, menengok lagi ya, jalannya benar-benar sulit. Sulit kamu berjalan di air tuh, sulit kan, nggak bisa cepet, makanya kamu pelan-pelan, nggak memaksakan diri untuk hilangin dia dari batin dan pikiran kamu, tapi kamu berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan untuk ngelupain dia. Itu yang aku lihat di sini ya. Kemungkinan besar beberapa dari teman-teman di sini memang udah kesedihannya udah pol-polan ya.
Jadi memilih jalan ini untuk menyudahi hubungan dengan dia, walaupun sebenarnya berat banget, masih nunggu, masih berharap, tapi ya kamu tahu keadaan dia susah, nanti juga kamu yang akan disusahin gitu ya. Makanya kalau dia susah, kamu yang bakal lebih susah ya. Daripada kamu nanti keikutan susah, makanya kamu pengen fokus di pekerjaan, di dirimu, pengen memperbaiki kemakmuran kamu ya, mau memperbaiki diri sendiri. Walaupun masih sering tiap malam kehayalin, kebayangin, keharapin ya, kayak masih berharap terus ya dia bisa kembali lagi dan ada ya jalan untuk kalian bertemu. Aku rasa juga kamu kayak, ih susah banget ya ngelupainnya, kenapa ya gitu ya. Mungkin kamu bertanya-tanya dengan banyak orang, mencari-cari informasi dari semua media sosial, kenapa susah melupakan, kenapa susah bergerak maju, padahal seseorang ini belum tentu memberikan kebahagiaan ya. Walaupun kamu bisa lihat seberapa persen kamu bisa bahagia bersama dengan dia, tapi kamu memilih untuk mencoba two of one ya, mengikhlaskan atau kamu mencari jalan yang lain, mencari jalur yang lain yang lebih aman buat kamu, karena kamu juga tidak mau kedepannya nanti five of pentacle ada kesusahan di kamu, entah di dalam hati kamu terbebani, jiwa kamu banyak sedih, atau kamu takut nanti terbebani di finansial kamu di kemudian hari, yang membuat kamu pada akhirnya Eight of Pentacle harus berusaha untuk keluar, sekuat mungkin kamu berjuang ya untuk bisa membangun diri kamu jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin selama bersama dengan dia kamu sebetulnya juga tidak terlalu hancur ya. Kamu punya modal mental yang kuat, kamu membangun mental yang kuat, justru malah tambah kuat gitu. Ke depannya kamu akan berusaha untuk memperbaiki diri. Apa sih yang kurang di kamu? Apa yang harus kamu buang? Apa yang harus kamu buat supaya kamu jauh lebih terlihat baik di mata orang lain, bahkan untuk dirimu sendiri, bahkan di dalam batinmu sendiri sampai bilang kamu ini baik. Mungkin di situ nanti kamu akan merasakan kebahagiaan ya. Untuk 3 bulan, 5 bulan ke depan ini kamu akan terus dihantem ya, masih ke distract terus sama dia. Puncaknya mungkin di bulan Mei masih terus kayak ke bawah gitu ya, kenangan-kenangan romantis ya tentang dia yang membuat kamu nanti akan membuka kesempatan untuk ngobrol, untuk komunikasi, untuk ketemu sama dia. Jadi kamu harus sabar di situ nanti ya, jangan sampai tergoda, karena nanti kalau kamu bisa ngelewatinnya di bulan 5 tuh Mei ya, itu ada kesusahan batin ya, karena nanti kayak kamu keinget dia banget gitu. Nanti kalau kamu bisa ngelewatin itu, Juni Juli ke sana, Juni Juli ya, kamu udah ngedapetin banyak senang gitu. Ada kesenangan nanti yang tak terduga yang bakal datang ke kamu. Ini beberapa dari teman-teman ada yang memilih seperti ini ataupun tidak. Oke, daripada nanti aku cuman bilang ini menurut aku, kamu akan berubah. Kita kita ini ya, kita sepel kartu ya. Kamu pilih yang mana ya kartunya. Kamu akan kembalikah di hubungan ini? Apakah kamu akan mengikhlaskannya ya? Di sini ada kartu ini dengan ini. Biar aku bacain, kamu akan memilih yang mana? Oke, teman-teman, gunakan intuisi. Akan seperti ini, memang dia masih sayang sama kamu. Kalau kamu nggak punya pasangan ya, kamu single atau kamu masih jomblo, kamu bisa menikah tahun ini, bisa, aku yakin banget gitu ya. Asal kamu membuka komunikasi, melakukan pendekatan, dan biarkan dia bicara, biarkan dia memberikan informasi, nanti akan ada jalan. Tapi kalau kamu mau berubah, kamu pun juga diberi kesempatan, walaupun di sini kamu akan sangat berjuang untuk lepas dari hubungan ini. Sekarang itu pembacaan dari aku. Nah, teman-teman boleh milih yang ini apa yang ini. Aku bacain dari yang ini ya. Ada yang milih ini? Oke. Aku baca sekarang ya. Kalau ada yang milih ini King of Swords ya. Jadi kamu memilih tegas pada diri kamu untuk melupakan dia. Karena walau bagaimanapun kamu harus cari jalan yang lain untuk mencapai kebahagiaannya, karena kamu di sini nggak dapat dukungan. Nggak dapat dukungan dari keluarga kamu mungkin saja, ataupun dari keluarga dia. Ini yang membuat kamu akan memutuskan untuk melepas atau mengikhlaskan dia. Tapi kalau ada yang mengambil ini, kita lihat taram ya,
Aku rasa kamu akan memilih kembali kepada dia dengan rasa yang sama, sering menunggu, ya, mengagumi dia hanya dari jauh, merindukan dia selalu, berharap dia selalu, tapi hati kamu mungkin terpenuhi, ya. Apa yang menjadi keinginan kamu itu terwujud, kamu masih bersama dengan dia. Selama yang kamu mau, kamu bisa menikmati bersama dengan dia, cuman kamu di sini harus sadar gitu kalau kamu nggak selalu bersama dengan dia. Jadi di sini kamu akan diberikan seperti kemampuan untuk sabar, ya. Dia mungkin lama mengunjungi kamu, lama menghubungi kamu, kamu harus sabar menunggu benar-benar dia bersedia atau dia punya waktu buat kamu. Tapi yang jelas, beberapa orang yang memilih ini maka sudah siap dengan resikonya. Dia siap menghadapi, kamu juga siap menerima apa yang ada pada diri kamu dan dia nanti ke depannya, ya. Teman-teman semuanya, ini energi general ya. Jadi bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Oke? Ambil yang baik-baiknya aja ya. Kalau udah terbaca jalan keluarnya, silahkan boleh komen. Oke, kita lihat untuk energi terbesarnya tadi ya, dari Sagittarius, Gemini gitu kan. Terus ada si apa nih, Pisces juga nih kuat ya, Pisces. Terus Aries ya, Aries, Sagittarius, Aries, Virgo, Virgo enggak, Pisces dan Taurus, enggak juga. Yang tadi di awal aku baca aja ya. Nah, tambahannya adalah Virgo, ya, ada Aquarius, ada Libra, Scorpio, Pisces, Cancer, ada Leo. Dah, segitu aja ya. Tahu sendiri ya, bercinta dengan Leo dan Sagittarius kayak gimana. Ya, harus kuat ya. Dia sayang, itu sayang, dia sayang banget. Dia mungkin tipe orang yang panikan, tapi panikannya itu karena mungkin kamu susah dibilangin, susah ngikutin aturan dia gitu ya. Tapi kalau kamu berdealing dengan Virgo, kamu ngerasa kamu tidak dicintai, kamu tidak disayangi, itu karena emang sikap dia kayak gitu. Justru semakin tenang, semakin ada jalan keluar. Dia itu juga pandai nyari jalan keluar ya, pandai membuat kamu juga bertekuk lutut dengan karismanya ya. Kalau aku lihat mungkin dari Gemini ya, bisa saja ya karena orang ini berubah-ubah, tapi kali ini ucapannya itu nggak ada yang berubah. Dia benar-benar memang susah ngelupain kamu, dia memang benar-benar sudah takluk ya di kamu, dan ada gairah, ada cinta, ada rasa suka yang sangat besar ya, yang membuat dia tidak bisa berpaling dari hubungannya dengan kamu. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat untuk inisialnya. Apakah ada nama si dia, nama kamu? Sini ada F, N, D, T, I, L, U, Y, M, B, R, Q, H, S, O, K, G, dan W. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dilancarkan semua urusannya, panjang umur, murah rezekinya. Selamat berjuang teman-teman, selamat menempuh perjalanan yang rumit ini. Silahkan kalian nikmati ya semua rintangannya. Jangan lupa berdoa dan terus berusaha. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan bagi kalian berdua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. See you next video.